Bentuk organisasi bisnis. Pemilihan bentuk organisasi bisnis harus diputuskan saat perusahaan akan didirikan, karena berhasil tidaknya perusahaan akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Beberapa faktor dalam memilih bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, jenis usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua, jumlah modal yang diperlukan. Yang ketiga, rencana pembagian laba. Yang keempat, penentuan tanggung jawab. Yang kelima, penanggungan risiko yang akan dihadapi. Yang keenam, prinsip pengawasan yang akan dilaksanakan. Macam-macam bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, badan usaha swasta. Badan usaha swasta adalah badan usaha yang pemiliknya berada di tangan individu atau swasta yang mencari keuntungan semata, walaupun beberapa tidak mencari keuntungan. Bentuk badan usaha dibagi berbagai macam. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan aktivitas perusahaan. Kelebihan perusahaan perseorangan yang diantaranya adalah pemilik bebas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik usaha. Yang ketiga, sifat kerahasiaan perusahaan terjamin baik. Keburukan perusahaan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Yang ketiga, kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin. Yang keempat, pengelola manajemennya lebih kompleks. Yang kedua, firma atau FA. Firma atau FA adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Beberapa kebaikan firma yaitu kemampuan manajemen lebih besar, pendirian firma relatif lebih mudah, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, dan lebih mudah memperoleh kredit. Beberapa keburukan firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Seluruh hutang perusahaan, kekayaan pribadi menjadi hutang bagi firma. Yang kedua, kelangsungan perusahaan tidak menentu. Ketentuan firma dalam pasal 16 KUHD diperkuat dengan pasal 16 dan 18 KUHP menyebutkan bahwa dalam keanggotaan setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Yang kedua, anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lainnya. Yang ketiga, keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Yang keempat, pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup hutang, maka kekayaan pribadi yang menjadi jaminannya. Yang ketiga, perseroan komoditer atau disebut dengan Komoditer Finance Corp. Nyatakan menurut pasal 10 KUHD ialah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta tanggung jawab penuh dengan orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan. Keanggotaan dalam CV, sekutu pemimpin. Disebut pula komplementer sekutu pemeliharaan, yaitu anggota yang aktif dalam CV, turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas. Sekutu terbatas, anggota yang bertanggung jawab terbatas hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan tidak boleh aktif dalam perusahaan. Dari penjelasan perseroan komoditer tersebut, terdapat kebaikan dan keburukan masing-masing. A. Kebaikan CV, pendirian relatif. Yang kedua, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang ketiga, mudah memperoleh kredit. Keburukan CV. 1. Kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang kedua, sulit untuk menarik kembali modal. Yang ketiga, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Nah, yang keempat, perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Terdapat kebaikan dan keburukan masing-masing. Kebaikan PT. 1. Mudah dapat tambahan dana atau modal. 2. Kelangsungan PT terjamin. 3. Terdapat efisiensi mengelola sumber daya. Keburukan. 1. PT merupakan objek pajak tersendiri dari terkenal pajak ganda. Yang kedua, mendirikan PT tidak mudah atau tidak rumit. Yang ketiga, kurang terjaminnya rahasia perusahaan. Nah, dari penjelasan perseroan komoditer tersebut, terdapat kebaikan dan keburukan masing-masing. Begitu pula perseroan terbatas. Terdapat juga kebaikan dan keburukan masing-masing. Nah, C ini jenis-jenis PT. Yang pertama, PT tertutup. Dimiliki orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Yang kedua, PT terbuka. Dimiliki orang setiap saham, bukan atas nama,
saham atas tunjuk. Yang ketiga, PT publik, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Yang keempat, PT asing, didirikan di luar negeri menurut hukum berlaku dan berkedudukan di luar negeri. Yang kelima, persero, terjadi karena penambahan dan modal yang ditawarkan. Yang keenam, perum. Perum juga mencari keuntungan terjadi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Yang ketujuh, perjan atau perusahaan jawatan, ditujukan terutama untuk pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan umum atau public service. Yang kedelapan, perusahaan daerah, perusahaan yang modalnya dimiliki oleh perusahaan daerah. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Bisa kita lihat ini adalah lambang dari koperasi yang memiliki makna sebagai berikut, yaitu yang pertama ada roda bergigi yang menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota koperasi dengan memenuhi beberapa persyaratan koperasi. Yang kedua yaitu ada rantai di sebelah kiri, melambangkan ikatan persatuan yang kokoh bahwa anggota koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada kapas dan padi di sebelah kanan, menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan merakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Yang keempat yaitu ada timbangan, yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar dari koperasi. Biasanya akan menjadi simbol hukum. Yang kelima yaitu bintang dalam perisai, yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Yang keenam, ada pohon beringin. Maksudnya, timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai yang hidup yang harus dijunjung tinggi. Yang ketujuh, ada Koperasi Indonesia, menandakan bahwa koperasi yang dimaksudkan merupakan koperasi dari rakyat Indonesia. Yang kedelapan, ada warna merah dan putih. Background menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi, yaitu meliputi berasaskan kekeluargaan gotong royong, bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan masyarakat, dan juga daerah. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan. Pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa. Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota. Berusaha yaitu mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi, menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian, mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur. Poin yang ketiga yaitu adanya landasan dan pelaksanaan koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967, bahwa koperasi di Indonesia mempunyai 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila. Maksud dari landasan ini adalah setiap koperasi di Indonesia harus bermoral Pancasila, segala tindakan usahanya harus berpedoman kepada Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan struktural atau Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus berlandasan menurut pasal 33 ayat 1 yang singkatannya yaitu koperasi adalah usaha bernama
Atas dasar kekeluargaan dan gotong royong yang diutamakan adalah kepentingan seluruh anggota. Yang ketiga yaitu landasan mental. Setia kawan dan kesadaran berpribadi. Setia kawan di sini yang dimaksud adalah sifat gotong royong, sedangkan kesadaran pribadi menggambarkan kepercayaan pribadi untuk menaikkan taraf hidup dan kemakmuran. Dalam pelaksanaan kegiatan koperasi di Indonesia, pada dasarnya menganut 3 prinsip, yakni yang pertama prinsip swadaya, yang berarti harus didasarkan atas kekuatan sendiri. Yang kedua prinsip swakerta, artinya bahwa koperasi harus menghasilkan barang buatan Indonesia sendiri. Dan yang ketiga ada prinsip swasembada, yang berarti dalam melaksanakan usahanya didasarkan atas usaha bernama untuk meningkatkan taraf hidup. Poin yang keempat yaitu asas dan sendi dasar koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967, koperasi di Indonesia berasaskan pada asas kekeluargaan dan juga atas gotong royong. Asas kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Jadi, bukan oleh seorang untuk semua atau dari semua untuk seorang. Pelaksanaan kegiatan dalam koperasi dipimpin oleh pengurus serta di bawah pengawasan para anggota atas dasar kebenaran, keadilan, keberanian, serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan asas gotong royong dalam koperasi mengandung makna bahwa dalam berkoperasi harus dimiliki keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama, serta tanggung jawab bersama. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, sendi dasar koperasi Indonesia adalah yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai cerminan demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut dasar masing-masing anggota. Yang keempat, adanya pembatasan bunga atas dasar modal. Yang kelima yaitu mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam, adanya usaha dan ketata-laksanaannya yang bersifat terbuka. Yang ketujuh yaitu swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai cerminan daripada prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Poin yang kelima yaitu fungsi koperasi di Indonesia adalah sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional, dan sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia. Poin keenam yaitu macam-macam koperasi berdasarkan bidang usahanya. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, teh, beras, kopi, gula, dan sabun. Dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu koperasi produksi. Koperasi yang berusaha menghasilkan barang atau jasa. Contohnya yaitu koperasi produksi sepatu, batik, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, yaitu menerima simpanan atau tabungan dari para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga serendah-rendahnya. Contohnya, memberikan modal dalam bentuk pinjaman kepada anggota koperasi itu sendiri. Yang keempat, ada koperasi desa atau serba usaha,
yaitu menyediakan keperluan barang-barang konsumsi, contohnya Waserda, warung serba ada. Yang kelima yaitu koperasi primer yang anggotanya paling sedikit 20 orang. Daerah kerjanya meliputi satu desa atau beberapa desa yang cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan koperasi primer tersebut. Yang keenam yaitu koperasi pusat adalah gabungan dari beberapa koperasi primer yang berhubungan dengan usahanya. Anggota koperasi pusat terdiri dari minimal 5 buah koperasi. Daerah kerjanya yaitu meliputi tingkat 2 atau beberapa daerah tingkat 3. Yang ketujuh ada koperasi gabungan, yaitu gabungan dari beberapa koperasi pusat. Anggotanya terdiri dari 3 orang. Daerah kerjanya meliputi daerah tingkat 1 atau beberapa daerah tingkat 1. Yang kedelapan ada koperasi induk, yaitu koperasi dari beberapa buah koperasi gabungan dan terdiri dari 3 anggota. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan berpusat di ibu kota negara. Oke, setelah kita membahas badan usaha swasta dan koperasi, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bentuk yang lain dari organisasi bisnis. Di dalam bentuk badan usaha yang lain ini terdapat 6 macam, yaitu joint venture, trust, holding company, sindikat, kartel, dan yayasan. Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa joint venture ini adalah kerjasama perusahaan di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk menggabungkan sumber daya yang mereka miliki. Jadi dikarenakan sudah sepakat untuk menggabungkan perusahaannya, maka setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas segala keuntungan, risiko, dan biaya. Tujuan strategi dari joint venture ini adalah untuk bersinergi, transfer teknologi, atau kecakapan dan diversifikasi. Salah satu contoh joint venture di Indonesia adalah PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia. Perusahaan ini adalah gabungan dari PT Nestle SA, perusahaan luar negeri dari Swiss, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perusahaan dalam negeri. Berikut adalah contoh produk dari PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia. Kalian pasti tidak asing kan produk yang dimiliki dari PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia? Nah, ini salah satunya. Wait. Kenapa harus yang ini? Nah, ini salah satunya. Dan masih banyak lagi. Yang kedua ada trust. Terbentuknya trust ialah dari gabungan beberapa perusahaan atau merger menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan fusi. Sehingga gabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang baru dan trust dapat mengeluarkan saham atau obligasi. Nah, contoh dari trust ini adalah Bank Mandiri. Sejatinya merupakan gabungan dari beberapa bank kecil, yakni Bank Ekspor-Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Bumi Daya. Keempat bank tersebut kemudian melebur dan bersinergi membentuk perusahaan baru di bawah brand Mandiri, di mana menunjukkan kesuksesan yang signifikan. Yang ketiga ada holding company. Holding company terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi yang kuat finansialnya, kemudian membeli saham-saham dari suatu perusahaan lain. Jadi holding company ini adalah sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu atau dinamakan anak perusahaan dan dibawahi oleh sebuah perusahaan induk holding company. Karena merupakan pemimpin dari grup, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, sampai pengendalian anak perusahaannya. Dengan adanya holding company, perusahaan mampu membangun, mengelola, dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan. Salah satu contoh holding company di Indonesia adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tanglong Semen. Selain itu, di bidang pertanian yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company dan masih banyak lagi. Nah, ada juga contoh perusahaan holding company dari luar negeri. Kalian pasti tidak asing namanya, yaitu Unilever. Yang keempat ada sindikat.
Sindikat yaitu suatu kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah satu perjanjian. Dalam sindikat, masing-masing anggota dapat menjual barang hasil produksinya kepada para anggota lainnya. Perjanjian sindikat terdiri dari A. Perjanjian yang dibuat bersama-sama dengan perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh sindikat. Tujuan sindikat membeli surat berharga itu adalah untuk dijual lagi apabila menguntungkan. Dan B. Perjanjian yang menyebutkan tentang keanggotaan dan cara-cara mendapatkan laba atau menanggung rugi disesuaikan dengan modal yang mereka tanamkan. Yang kelima ada kartel. Kartel merupakan bentuk persekutuan antara beberapa jenis di bawah suatu perjanjian tertentu. Di sini, masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri, mempunyai kedudukan sama dan suatu saat dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Ada beberapa jenis kartel sesuai dengan macam perjanjiannya. Kartel daerah, di sini masing-masing perusahaan mengadakan perjanjian untuk membagi daerah pemasarannya sendiri-sendiri. Kartel produksi, pada kartel produksi ini yang diatur adalah mengenai syarat penjualan termasuk syarat penyerahan barang dan tempat penjualan serta masalah pemberian potongan harga atau potongan kuantitas. Kartel harga, kartel ini mengatur tentang penetapan harga minimum dari barang yang dijual. Bentuk kartel ini untuk mengurangi adanya persaingan harga di antara anggota. Dan yang terakhir ada kartel pembagian laba. Perjanjian dalam kartel ini menentukan cara pembagian laba untuk masing-masing anggota. Yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berikut adalah contoh dari yayasan adalah Jarum Foundation, Ancora Foundation, Anoto Foundation, Adaro Foundation, Yayasan Kala, dan CT Arsa Foundation.